dulu. Oke, kita lanjutkan struktur kita ya. Hari ini kita di chapter ke-7, yang mana di chapter ke-7 ini nanti kita akan melengkapkan kelas kata apa aja yang kita perlu pelajari untuk mengaplikasikan tips di ketika teman-teman nanti mengerjakan soal structure TOEFL seperti itu. Yaitu di chapter ke-7 nanti kita akan belajar mengenai kelas kata keterangan atau adverb ya, teman-teman. Tapi seperti biasa sebelumnya kita review dulu materi-materi sebelumnya ya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kemarin kita sudah menemukan 5 kelas kata, yaitu yang 4 itu di sentencing, noun, pronoun, verb, sama conjunction. Nanti teman-teman cek dulu sentencing atau kelengkapan kalimatnya ya, cari subjek predikatnya. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja ya teman-teman atau verb. Kemudian kalimat nggak apa-apa punya lebih dari satu subjek predikat, syaratnya harus ada conjunction. Atau kalau saya balik, conjunction fungsinya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menemukan penanda inversi, ya satu di antara 6, cari yang predikat dulu baru subjek, jangan yang subjek predikat, oke? Kemudian jika teman-teman menemukan penanda double komparatif, yaitu the more, berarti carikan gandengan atau temannya, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, tapi nggak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, di phrasing yang pertama kemarin kita belajar mengenai penggunaan kelas kata adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu menjelaskan kata benda, yang punya sifat itu benda ya teman-teman, atau sifat itu memberikan sifat ke kata benda seperti itu. Dan tempatnya itu adalah di sebelum kata benda. Entah kata benda itu di sebagai subjek, entah dia sebagai objek. Intinya sebelumnya kata benda itu boleh ditambahkan kata sifat seperti itu. Kemudian ada 3 jenis adjektif kemarin ya, sesuai penggunaannya. Yang pertama ada determiner, yang kedua ada descriptive atau epithet, dan yang ketiga ada noun adjunct. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah determiner itu adalah jenis kata sifat yang dia tidak bisa tanpa kata benda, alias selalu butuh kata benda. Oke, ada 6 kategori. Yang pertama yaitu the, an, kemudian ada that, those, this, sama this. Kemudian ada kepemilikan. Nah, yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa milih salah satu. Ya, teman-teman, di dalam satu noun atau satu posisi kalimat, kita hanya boleh pilih salah satu saja. Kemudian berikutnya ada yang di kotak putih, itu nggak apa-apa kalau setelah kita milih salah satu dimasukkan bawahnya itu ya. Jadi yang berikutnya ada numeral yang menunjukkan urutan. Contohnya first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, next yang berikutnya, last yang terakhir, 11th yang ke-11, 21st yang ke-21. Kemudian berikutnya ada numeral lagi, tapi ini yang menunjukkan jumlah ya, teman-teman. Contohnya ada one, satu, two, dua, three, tiga, many, banyak, few, beberapa, most, itu hampir semua, a number of, itu dia adalah sejumlah. Dan salah satunya di sini kita punya no, ya teman-teman. Kemudian yang terakhir caranya bilang yang lain, kita bisa pakai other, another, atau the other. Other itu nanti kata bendanya harus plural, another itu kata bendanya harus singular, kalau the other boleh plural, boleh singular. Kemudian adjektif yang kedua itu dari kelasnya deskriptif atau kategori deskriptif, yaitu kata sifat yang boleh tanpa noun atau bisa tanpa noun, bisa dengan noun. Ya, ada 8 kategori sesuai urutan. Yang pertama ada kualitas sama karakter bendanya, yang kedua ada ukuran bendanya, yang ketiga itu boleh umur dulu atau temperatur dulu. Yang keempat ada participle atau verb ing dan verb 3 yang dia menjadi adjektif ya. Kemudian yang kelima ada shape atau bentuknya bendanya. Yang keenam ada color, warnanya bendanya. Yang ketujuh ada origin atau location, asal atau letaknya. Dan yang kedelapan ada material atau bahan bendanya. Seperti itu. Kemudian adjektif yang terakhir itu namanya noun adjunct, yaitu kata benda atau noun yang mencuri fungsinya adjektif atau noun yang menjelaskan noun lain. Nah, untuk noun adjunct sendiri ada 2 bentuk atau 2 jenis ya. Ada yang noun murni atau kata benda murni, ada yang juga dibuat dari gerund atau verb ing ya, teman-teman. Contohnya yang noun murni ada bookshelf, rak buku, wujudnya rak. Kata buku di dalam rak buku hanya sebagai penjelas. Pencil case, kotak pensil. Sama, kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja. Baby powder, bedak bayi, kata bayi di dalam bedak bayi hanya sebagai penjelas saja. Oke, sama dengan gerund ada running shoes, sepatu lari, washing machine, mesin cuci, dining table, meja makan, seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-6. Sebelum lanjut ke chapter ke-7 yaitu phrasing bagian kedua atau kelas kata keterangan. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan belajar kita di chapter ke-7 yaitu belajar mengenai keterangan atau adverb. Nah, adverb itu beda dari adjektif, teman-teman. Kalau adjektif kemarin kan kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kalau adverb ini bisa menjelaskan kata lainnya. Entah itu kata sifat, entah itu kata kerja, dan sebagainya. Dan bentuk kata keterangan itu ada dua. Ya, ada yang murni kalau kita cek di kamus itu kata keterangan atau adverb memang ya. Contohnya ada adverb of possibility, jadi keterangan kemungkinan. Caranya kita bilang mungkin, yaitu ada perhaps, possibly, probably, maybe, yang nggak gabung ya. Yang nggak pisah ya. Jadi maybe yang gabung itu adalah keterangan, teman-teman. Dia satu kata. Kemudian ada adverb of negation, yaitu not, caranya bilang tidak atau bukan. Kemudian ada adverb of distinguishing, itu caranya bilang, caranya membedakan ya. Contohnya ada only sama just, artinya hanya. Even itu bahkan. Especially, khususnya. Exactly, lebih tepatnya. Kemudian ada adverb of degree atau tingkatan ya, intensity, intensitas. Contohnya ada really, sangat, very juga sangat, extremely juga sangat, teman-teman. Rather itu agak, more itu lebih, most itu adalah yang paling. Salah satunya di sini ada kata to yang O-nya 2. Itu artinya terlalu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada adverb of frequency. Frekuensi ya, teman-teman. Contohnya ada never, tidak pernah, seldom, sering. Seldom itu jarang. Usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Kemudian yang keenam ada adverb of manner, keterangan cara ya. Contohnya ada slowly, dengan perlahan. Beautifully, dengan indah. Well, dengan baik. Joyfully, dengan riang. Dan sebagainya. Kemudian ada adverb of place, keterangan tempat. Contohnya ada di sini, here, di sana, there. Ada juga keterangan waktu, contohnya now, sekarang, then pada waktu itu, atau kemudian juga bisa. Yesterday itu kemarin, tomorrow, besok. Dan ada juga keterangan itu yang dibuat dari preposisi, teman-teman. Nah, preposisi itu sebenarnya juga kelas kata, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti butuh objek, dia pasti butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Ya, atau bisa dibilang preposisi diikuti kata benda, dia ditarik satu garis, kelas katanya keterangan, seperti itu. Nah, semua preposisi itu wajib ada objeknya setelahnya, wajib ada kata benda setelahnya, teman-teman. Kecuali satu preposisi yaitu to. Kalau to itu boleh diikuti verb 1, seperti itu. Tapi apapun itu, entah to verb 1, entah preposition yang lain diikuti kata benda, dia adalah keterangan, ya. Nah, contohnya sama-sama adverb of manner. Kalau yang bentuknya prepositional noun contohnya on foot, dengan berjalan kaki, with a knife, dengan sebuah pisau, like a diamond, seperti sebuah berlian. Seperti itu ya. Lanjut ada adverb of place, keterangan tempat, contohnya at home, di rumah, to the market, ke pasar, on the desk, di atas meja. Kemudian ada adverb of time atau keterangan waktu, contohnya in 1993, di tahun 1993, during World War I, selama Perang Dunia I. Kemudian ada adverb of agent atau keterangan pelaku, biasanya ini dipakai di kalimat pasif. Contohnya ada by the police, oleh para polisi, by him, olehnya laki-laki. Seperti itu. Nah, selain bentuk ada juga posisi di dalam kalimat, ada yang dia itu bisa berdiri sendiri sebagai keterangan karena kalimat itu boleh SPOK, teman-teman. Boleh dikasih keterangan yang K-nya itu. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ada adverb yang menempati tempat keterangan itu. Dia bisa berdiri sendiri ya, antara lain ada keterangan tempat sama keterangan waktu. Nah, tapi ada juga yang hanya bisa menjelaskan kata lain. Contohnya adalah selain keterangan waktu sama keterangan tempat. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Dan ada banyak sekali seperti itu. Kemudian, nah itu tadi adalah bentuk dan posisinya. Sekarang yang dijelaskan dan tempatnya. Oke. Nah, keterangan itu menambahkan keterangan ke siapa sih atau menjelaskan siapa sih? Jadi keterangan itu bisa menjelaskan kata apapun. Hampir semua kata bisa dijelaskan pakai keterangan atau adverb ya, teman-teman. Jadi dia bisa menjelaskan predikat atau verb, dia juga bisa menjelaskan selain predikat atau adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb,
kata keterangan, seperti itu. Nah, kita bahas dulu ketika adverb atau kata keterangan itu menjelaskan predikat atau verb. Nah, sebelum kita membahas tempatnya, ketika dia nyempil di predikat itu tempatnya di mana, kita harus paham dulu, teman-teman, predikat itu bentuknya ada 3. Ada predikat yang dibuat dari to be, yaitu is, am, are, was, were yang dia berdiri sendiri ya. Jadi dia bukan auxiliary, namanya linking verb, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah I am fine. Nah, itu setelahnya am nggak ada kata kerja, berarti dia bukan auxiliary. Dia adalah linking verb. Jadi verb yang nggak punya arti, hanya buat syarat karena kalimat dalam bahasa Inggris predikatnya wajib berupa kata kerja saja. Oke. Nah, jadi to be itu termasuk ke dalam linking verb, is, am, are, was, were. Nah, kalau teman-teman pakai predikat to be, is, am, are, was, were, keterangan ini hanya bisa diletakkan di setelahnya, teman-teman. Ya, jadi adverb ini tempatnya setelahnya linking verb. Kenapa? Karena linking verb ini bisa disingkat dengan subjek. Contohnya I sama am itu jadinya am. He sama is jadinya his. They sama are jadinya their. Nah, ini kalau di tengah-tengahnya they sama are ada sesuatu, nanti nggak bisa disingkat mereka. Nah, itu adalah alasan kenapa adverb ini nggak bisa di sebelumnya linking verb seperti itu. Nah, contohnya mungkin I am in my room right now. Saya berada di ruanganku sekarang. Nah, itu bukan I in my room am right now. Nggak enak, teman-teman. Ya, jadi selalu di setelahnya to be. Kemudian yang berikutnya predikat itu ada juga yang berbentuk verb tunggal. Verb tunggal itu verb yang nggak pakai auxiliary, teman-teman. Yaitu verb 1, verb SIS, sama verb 2. Ya, contohnya washes, runs, sama belong. Nah, itu verb tunggal. Nah, kalau predikatnya verb tunggal, karena dia boleh dipisah dengan subjek, maka eh, adverb ini boleh di antaranya subjek sama verb tunggal. Oke, boleh juga di setelahnya verbnya nggak apa-apa, teman-teman. Jadi intinya subjek verb tunggal itu boleh dipisah sama adverb. Contohnya, the daylight always hurts her. Cahaya matahari selalu menyakitinya atau melukainya. Nah, di situ predikatnya adalah hurts, subjeknya adalah daylight. Nah, di tengah-tengahnya ada adverb of frequency, yaitu always. Nggak apa-apa, karena predikatnya berupa verb tunggal. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah kalau misalkan predikatnya punya auxiliary, yaitu auxiliary sama verb, contohnya adalah would consider sama had been invented. Nah, adverb ini bisa disisipkan setelah auxiliary yang pertama, teman-teman. Jadi subjek sama auxiliary nggak boleh dipisah apapun. Nah, tapi setelah auxiliary pertama mau ditambahkan keterangan nggak apa-apa. Setelah auxiliary 2 ditambahkan keterangan nggak apa-apa. Setelahnya verbnya pun nggak apa-apa ditambahkan keterangan seperti itu. Intinya nggak bisa di sebelum auxiliary pertama. Ya, alasannya sama. Karena auxiliary pertama dengan subjek itu umumnya bisa disingkat. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, itu ada predikat is changing. Di tengahnya ada kata slowly-nya nggak masalah. Ya. Dan tadi saya menyebutkan auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Bedanya dengan kata kerja yang lain, dia hanya bisa membantu, nggak bisa jadi inti dari predikat. Jadi kalau ada auxiliary selalu butuh kata kerja lain, ya. Nah, contohnya misalnya ada it. Fungsi auxiliary itu menambah arti juga menambah fungsi grammar, teman-teman. Contohnya ada kata kerja it artinya makan. Nah, itu nanti di kata will eat artinya akan ditambahi akan makan. Dan di dalam tenses dia akan berubah menjadi tensesnya future. Ya, simple future pakai will eat seperti itu. Itu menambah arti sekaligus menambah fungsi grammar. Seperti itu. Nah, kemudian auxiliary itu dibagi menjadi 4 keluarga besar ya. Yang pertama ada keluarganya do yaitu do, does, did. Yang kedua ada keluarganya to be yaitu is, am, are, kalau nggak gitu was, were, kemudian be, been sama being. Kemudian yang ketiga ada auxiliary have, keluarganya ada have, has, had. Dan yang terakhir ada keluarga modal, anggotanya ada will, shall, can, must, may, might, should, could sama would. Nah, kenapa mereka dibagi menjadi 4 keluarga seperti ini? Karena gandengannya atau verb setelahnya itu beda-beda. Kalau do, does, did itu setelahnya verb 1. Contohnya kalau mau bilang saya tidak tahu, itu I don't know. Nggak boleh saya bilang I don't knowing, nggak bisa. She doesn't knows, itu nggak bisa. She doesn't knowing, nggak bisa, teman-teman. Namanya does, do, sama did harus diikuti verb 1 setelahnya. Oke. Kemudian yang berikutnya auxiliary ada to be. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary tadi, hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja.
To be boleh diikuti verb ing kalau dia aktif artinya sedang ya. To be juga boleh diikuti verb 3, tapi to be-nya nggak punya arti, teman-teman. Ketika dia diikuti verb 3, hanya membentuk predikat saja untuk merubah kata kerjanya jadi pasif. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya ada auxiliary have, dia harus diikuti verb 3 setelahnya. Dan yang terakhir ada modal, dia harus diikuti verb 1. Ya, dan modal itu masing-masing artinya beda-beda, teman-teman. Penggunaannya juga beda-beda, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai auxiliary. Kita kembali ke adverb, ya. Tadi ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tanya tadi kelewat yang pertama itu yang did itu sama verb 2 ya? Sorry, gimana, Miss? Yang untuk did-nya pakai verb 1 juga ya? Ya, did itu juga anggotanya do, dia harus diikuti verb 1, Miss. Oke. Oke, dapat ya. Jadi kalau do does did gandengannya pasti verb 1. Kemudian kembali lagi ke adverb. Tadi adverb menjelaskan predikat, sekarang kita ke Mau adverb nanya yang bro, bentar bro. ya, silakan. Yang tadi yang apa adverbnya ada 4 kelas tadi bro. Adverbnya ada 4 kelas. Lah itu ya yang tadi. Ya, oh bukan satu lagi. Yang pas ada 4 kelas tuh loh ya tadi. Ada 4 kelas, sebentar. Setelah ini. Oh, setelah ini. Ini ya, Iya, auxiliary ya. Ini ya bukan adverb ya. auxiliary-nya ya. Kan ada 4. Kalau misalkan itu kan ada judul lagu ya, misalkan It Must Have Been Love, itu gimana bro? Gimana? Ada must, ada modal auxiliary-nya, It have must been love, gitu kan? Lah itu gimana sih bro itu bro? Oh, ini ya, Artinya it must have been love ya. uh, Nah, ini kalau diartikan, teman-teman, ini pasti yang dinamakan cinta kayak gitu. Jadi ini pasti cinta kayak gitu. Kalau diartikan seperti itu. Jadi must have been-nya nggak perlu diartikan ya, teman-teman. Karena kalau diartikan ke bahasa Indonesia, ini artinya nggak enak banget. Jadi ini pasti telah merupakan. Nah, nggak enak kalau diartikan. Ini pasti telah merupakan cinta. Nah, jadi pasti telah merupakannya kita hilangkan aja. Ini pasti cinta, tapi secara konteks apa namanya? Ini udah terjadi. Jadi udah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi maksudnya si yang bikin lagu ini dia apa ya, mengalami yang namanya cinta kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk strukturnya saya jelaskan ya, teman-teman. Auxiliary di dalam predikat itu nggak harus cuma satu. Boleh lebih dari satu, tapi aturannya dia harus mulai dari modal. Jadi dari belakang, ya. Modal dulu kalau ada modal, setelah modal kalau ada have ini jatuhnya setelah modal. Nah, kalau ada to be ini paling akhir, jadi setelahnya have. Kalau do does did nggak bisa ketemu auxiliary lain. Dia hanya bisa muncul sendirian, teman-teman. Ya, jadi modal dulu have, kemudian be. Contohnya will have been. Kemudian ada can be. Nah, kalau nggak ada have-nya nggak apa-apa, modal sama be aja. Tapi aturannya harus ngikutin. Misalnya ada modal nih, must. Setelahnya modal kan harus verb 1. Nah, kalau mau diikuti auxiliary setelahnya must, setelahnya modal, itu harus auxiliary bentuk verb 1-nya, bentuk aslinya. Oke, dan auxiliary tadi bukan adverb ya, teman-teman. Ini adalah kata kerja, ini verb juga, bukan adverb. Oke. Kemudian setelahnya have itu mau dimasukkan to be nggak apa-apa. Jadi syaratnya harus kita mengikuti aturannya have. Have itu setelahnya harus verb 3. Makanya pakainya been. Nggak boleh is di sini ya. Nggak boleh juga was. Nggak bisa. Teman pasti been. Karena setelah have harus verb 3. Seperti itu. Nah, love-nya di sini kata benda. Teman-teman, bukan kata kerja. Seperti itu. Karena love itu bisa jadi kata kerja artinya mencintai. Love juga bisa kata benda artinya cinta atau kasih sayang. Seperti itu. Jadi predikatnya have ya? Predikatnya ini jadi satu, must have been. Kalau auxiliary-nya gini, to be itu tadi yang saya bilang, dia bisa menjadi linking verb, yaitu auxiliary yang setelahnya nggak ada kata kerja lagi. Contohnya I am okay. Nah, am di situ adalah linking verb. Nah, be di sini juga linking verb, nggak perlu diartikan. Nah, auxiliary-nya ada dua, ada must sama have. Seperti itu. Dapat nggak maksudnya, Pak? Oke bro. Dapat ya? Oke, jadi memang gini, hati-hati dengan membedakan auxiliary dengan verb asli ya, teman-teman.
Maksudnya gini, memang auxiliary juga verb, tapi dia nggak bisa berdiri dengan kata kerja lain. Tapi jika teman-teman menemukan kata yang mirip dengan auxiliary, tapi nggak ada kata kerja setelahnya, berarti itu bukan auxiliary. Itu adalah verb asli. Contohnya seperti ini. I did it. Misalnya. I did it itu artinya aku berhasil atau aku melakukannya. Nah, did di situ bukan auxiliary. Did di situ adalah kata kerja murni, teman-teman. Artinya melakukan. Oke, bedakan dengan I didn't do it. I didn't atau I did not do it atau do that. Nah, di situ did-nya itu adalah auxiliary. Kenapa? Karena setelahnya ada verb gandengannya yaitu verb 1 yaitu do. Seperti itu. Nah, yang atas itu verb asli, yang bawah itu dan beda arti. Yang atas itu artinya melakukan, did yang bawah itu nggak punya arti, teman-teman. Seperti itu. Sama kayak am. Am itu kalau saya bilang I am eating, itu artinya adalah saya sedang makan, ya. Tapi kalau misalnya I am a student, nah itu artinya bukan saya sedang murid, tapi saya adalah, atau nggak usah diartikan nggak apa-apa, saya seorang murid. Seperti itu. Atau saya seorang pelajar. Seperti itu. Ya, jadi itu bedanya auxiliary dengan kata kerja inti. Kalau auxiliary pasti ada kata kerja lain setelahnya. Kalau kata kerja inti, nah itu berarti dia boleh ada auxiliary sebelumnya, ya. Kalau kata kerja inti, atau dia berdiri sendiri juga boleh seperti itu. Nah, be di sini sebelumnya ada auxiliary-nya nggak masalah, kayak gitu. Kalau dianalisa, ya teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut balik ke adverb? Nggak ada ya teman-teman? Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke adverb lagi. Nah, ini adverb teman-teman. Balik lagi ke keterangan. Keterangan tadi kita sudah bahas yang menjelaskan predikat. Sekarang kita bahas yang menjelaskan yang selain predikat atau non predikat, yaitu adjective, noun, sama adverb. Nah, kita kemarin sudah belajar adjective, teman-teman. Fungsinya adalah menjelaskan kata benda tempatnya di sebelumnya. Ya, ini nggak perlu. Ini atau ini gini teman. Sebenarnya kalau ada preposition plus noun. Jadi kalau ada keterangan yang dibuat dari preposition plus noun, letaknya selalu di setelah yang dijelaskan. Jadi kata yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun. Kalau selain itu, adverb itu secara umum ada yang tempatnya di sebelum, ada yang di setelahnya memang. Kayak tergantung jenis adverbnya. Misalkan kalau not itu di sebelumnya yang dijelaskan. Misalkan very itu sebelum yang dijelaskan. Seperti itu, oke? Nah, sekarang ke adverb yang menjelaskan selain predikat. Kita bahas dulu adjektif. Jadi adjektif kemarin bisa menjelaskan noun, tempatnya di sebelumnya, dan ada 3 jenis ya, teman-teman. Ada determiner, ada deskriptif, sama ada noun adjunct. Nah, nanti di antara determiner sama deskriptif, kalau mau dimasukkan keterangan nggak apa-apa. Di sebelumnya determiner kalau mau dimasukkan keterangan juga nggak apa-apa. Tergantung jenisnya, ya. Di situ contohnya sebelumnya determiner boleh dimasukkan adverb of probability, caranya bilang mungkin, yaitu perhaps dan teman-temannya. Oke. Kemudian ada adverb of negation, keterangan negatif, caranya bilang tidak atau bukan, yaitu kata not. Ada distinguishing juga, even, only, dan teman-temannya itu ya. Kemudian setelahnya determiner atau di sebelumnya deskriptif itu juga mau dimasukkan keterangan nggak apa-apa. Contohnya kata most. Misalnya dikata the most expensive car. Misalnya. Ya teman-teman. Jadi dimasukkan most di setelahnya the, di sebelumnya expensive nggak apa-apa. Itu keterangan mostnya, artinya yang paling. Atau paling seperti itu aja ya. Most, more, teman-temannya itu namanya adverb of degree. Boleh juga diikuti frekuensi setelahnya degree. Contohnya, the most frequently used material. Materi yang paling sering dipakai. Nanti kalau diartikan seperti itu. Oke. Kemudian setelah kata benda, mau ditambahkan keterangan juga nggak apa-apa. Contohnya adalah big houses near that lake. Kalau diartikan rumah-rumah besar di dekat danau itu. Seperti itu. Nah, selain keterangan tempat, kita punya keterangan cara. Keterangan cara itu nggak bisa menjelaskan benda ya, teman-teman. Keterangan purpose itu keterangan maksud atau tujuan. Contohnya lagi ada a very crucial plan to heal the world. Sebuah rencana yang sangat penting untuk memulihkan bumi atau memulihkan dunia. Kemudian yang berikutnya ada adverb of place setelah kata benda, yaitu tadi near that lake itu keterangan tempat teman-teman. Di dekat danau itu preposition diikuti kata benda. Ya.
Sama, di sini ada an extremely dangerous species among all plants. Kalau diartikan sebuah spesies yang sangat berbahaya di antara para tanaman-tanaman yang lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada keterangan waktu juga bisa di setelah kata benda. Contohnya, the most haunted house of all time. Rumah yang paling berhantu sepanjang masa. Seperti itu. Nah itu tadi adverb ketika menjelaskan kata benda. Nah, ada adjektif yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, namanya adalah adjektif yang deskriptif ya, teman-teman. Nah, adjektif yang deskriptif ini kalau setelahnya mau diikuti adverb langsung juga nggak apa-apa. Bukan kata benda, tapi contohnya adalah afraid of spiders, takut dengan laba-laba. Oke. Nah, selain of spiders, dia juga bisa diikuti keterangan purpose juga. Contohnya ready to go, siap untuk pergi atau siap untuk berangkat. Ada lagi adverb of place, contohnya broken in the inside, hancur di dalam. Ada lagi adverb of time, contohnya born in 1999, terlahir di tahun 1999. Dan ada juga adverb of agent atau keterangan pelaku ya, biasanya di kalimat pasif di setelah verb 3 yang berdiri sendiri, misalnya ya teman-teman. Conducted by the scientist, kalau diartikan yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti itu. Oke, itu tadi. Bahkan adverb sendiri, teman-teman, itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Misalnya kata carefully artinya dengan teliti atau dengan hati-hati. Itu bisa sebelumnya ditambahkan dengan very. Oke, contohnya very carefully, dengan sangat hati-hati. Selain very, bisa juga ditambahkan adverb of negation, yaitu kata not, ya teman-teman. Kemudian ada juga only, just, even itu teman-temannya. Ditambahkan carefully nggak apa-apa. Adverb of degree ya tadi, very itu adalah adverb of degree, tingkatan ya teman-teman. Dengan sangat berhati-hati, nanti kalau diartikan seperti itu. Nah itu tadi adalah adverb dan sekaligus berarti kita sudah menyelesaikan semua ya, ketujuh kelas kata yang perlu kita pahami untuk mempraktekkan tips dan triknya untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Jadi ada noun, itu fungsinya sebagai subjek atau objek, ada verb, umumnya sebagai predikat, ada conjunction, itu fungsinya jadi menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kemudian ada pronoun, pronoun itu sama kayak noun, entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Bedanya dari noun adalah pronoun itu tidak boleh dikasih kata sifat, teman-teman. Dan yang kelima, kemarin kita belajar kata sifat, fungsinya cuma satu, adjektif ya, menjelaskan kata benda atau memberikan sifat ke kata benda. Dan yang hari ini kita belajar dua kelas kata sekaligus, yaitu adverb, kata keterangan, dan preposition, yaitu kata preposisi yang fungsinya itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Dan keterangan itu bisa menjelaskan kelas kata apapun ya, tergantung tempatnya dan tergantung yang dijelaskan apa. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke special word nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai kelas kata, silakan. Gak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya khusus. Untuk kata yang penggunaan khusus pertama, kita belajar penggunaannya very, teman-teman. Nah, very sama really itu sebenarnya artinya sama, sangat. Kelas katanya juga sama, adverb of place. Nah, tapi penggunaannya beda. Bedanya apa? Bedanya adalah very itu tidak boleh menjelaskan verb atau tidak boleh menjelaskan kata kerja. Jadi contoh kalimat yang gampang banget. Misalnya saya mau bilang, saya mencintaimu, I love you. Nggak boleh saya bilang, misalnya kamu bilang saya sangat mencintaimu, bilangnya I very love you, itu nggak boleh teman-teman. Ya, karena very tidak boleh menjelaskan love, di situ love-nya sebagai verb atau kata kerja, nggak bisa. Ya, bisanya pakai really, jadinya I really love you. Seperti itu. Nah, contoh lagi, aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, sangat di situ menjelaskan kata ingin, yang mana dia adalah kata kerja atau verb. Maka nggak boleh pakai very want itu nggak bisa, teman-teman. Pakainya really ya. Jadinya I really want to go to the beach. Saya benar-benar ingin pergi ke pantai. Contoh lagi, aku sangat lelah. Nah, karena sangat di situ menjelaskan kata sifat lelah atau adjektif ya. Nah, berarti boleh pakai very, boleh juga pakai really. Nah, jadinya I am really tired atau I am very tired.
Karena tired itu kata sifat, bukan kata kerja ya teman-teman. Kalau very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, tapi dia bisa menjelaskan kata sifat. Seperti itu. Lanjut, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, sangat atau tidak begitunya di situ menjelaskan kata mengerti atau dia adalah kata kerja ya, know, teman-teman, atau understand. Nah, atau get sama aja itu artinya mengerti. Nah, berarti karena dia kata kerja nggak boleh kita pakai very. Bolehnya pakai yang really ya. I don't really know about the news. Seperti itu. Kemudian yang keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan itu fun, dia adalah kata sifat. Nah, atau adjektif ya. Karena dia kata sifat atau adjektif, pakai very nggak apa-apa. Pakai really juga nggak apa-apa. Jadinya last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Dan contoh terakhir adalah, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi, karena mempercayai di situ adalah kata kerja ya teman-teman, maka kita nggak bisa pakai very believe, nggak bisa. Pakainya adalah really ya. Jadinya, so did you really believe what she said? Seperti itu. Oke. Nah itu tadi adalah penggunaannya very. Ya, jadi very tidak boleh menjelaskan kata kerja. Lanjut ya teman-teman. Special word yang berikutnya adalah penggunaan enough, artinya cukup. Nah, enough ini kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru noun. Tapi kalau enough menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelahnya. Contoh yang pertama. Aku tidak mempunyai cukup uang untuk membeli mobil itu. Karena cukup menjelaskan jumlah uangnya atau menjelaskan kata benda uang, maka tempatnya tetap di sebelumnya kata bendanya ya. Kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Nah, tapi kalau enough ini dia menjelaskan kata selain kata benda, contohnya nomor 2 ya. Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, di situ cukup menjelaskan kata berani, yang mana dia kata sifat. Oke, maka nanti tempatnya adalah di setel, maksudnya enough-nya atau cukupnya nanti tempatnya adalah di setelahnya kata sifatnya. Jadi kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolf. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Nah, mahir itu bahasa Inggrisnya adalah good, teman-teman. Atau skillful. Nah, berarti enough-nya nanti ditaruh di mana? Di sebelum atau di setelahnya? Setelah. That's right, di setelah ya, karena good itu kata sifat atau adjektif, teman-teman. Jadi nanti kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu. Dan ada catatan tambahan untuk penggunaan enough ini. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup, teman-teman. Walaupun secara grammar benar, ini ada kata sifat dijelaskan enough di setelahnya. Walaupun kelas katanya benar, tapi secara makna ini pemborosan. Sufficient enough, cukup-cukup. Adequate enough, cukup-cukup, nggak bisa. Ya, jadi cukup salah satu aja, sufficient aja atau enough aja. Atau adequate aja, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi penggunaan kata enough. Kemudian yang berikutnya special word ada penggunaan kata ever. Nah, ever ini tidak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif. Contoh nih, misal saya mau bilang saya pernah melihat bintang jatuh misalnya ya. Itu nggak boleh saya bilang, sorry teman-teman. Misalkan ya, saya nggak boleh bilang I ever saw a falling star. Itu nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi ever itu ada penggunaan khususnya. Walaupun kalau diartikan bisa, tapi grammarnya ini nggak bisa. Ever itu nggak bisa sembarangan dipakai di kalimat positif seperti ini. Nah, kapan kita bisa pakai ever? Satu, ketika di dalam kalimat itu ada ungkapan superlatif. Superlatif itu yang paling. Caranya kita bilang yang paling. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, ini boleh pakai ever. Nanti kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Sama kayak lagunya SpongeBob, it's the best day ever. Nah itu, jadi pakai ever nggak apa-apa karena ada kata best, the best day ever. Nah itu namanya superlatif, yang paling ya teman-teman. Kemudian selain superlatif, ever juga boleh dipakai di kalimat tanya. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen?
Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena tanda tanya. Di depan sendiri ada have. Ya, walaupun jenis kalimat tanya itu tidak pernah keluar di soal structure TOEFL. Ini hanya informasi tambahan aja ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, ever juga boleh dipakai di kalimat negatif. Contohnya nomor 3, ada tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Nah, ini juga saya ambil dari lagu Nothing's Ever Built to Last. Dari lagunya 21 Guns ya, kalau nggak salah, lagunya Green Day, teman-teman. Itu ada, boleh pakai ever karena ada kata nothing. Tidak satupun. Oke. Dan yang terakhir, ever juga boleh dipakai di kalimat yang ada conjunction if-nya atau nyebutnya kalimat pengandaian, ya, conditional sentence. Oke. Nah, contohnya adalah jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nanti kalau di Inggris kan, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Nah, di situ pakai ever nggak apa-apa karena ada if-nya, teman-teman. Oke, jadi penggunaan ever sudah. Kemudian special word yang terakhir, nah ini sebenarnya bukan special word, tapi banyak sekali yang sering terkecoh di sini, teman-teman. Jadi membedakan kelas katanya nor, no, not, sama none. Kelas katanya mereka itu beda-beda, ya. Otomatis penggunaan di kalimat juga berbeda. Yang pertama ada nor. Masih ingat nor itu kelas katanya apa, teman-teman? Fanboys, dia anggotanya fanboys ya. Fanboys itu termasuk ke dalam apa, teman-teman? Materi hari kedua, masih ingat? Dia adalah conjunction ya, teman-teman. Jadi conjunction itu dibagi dua, ada fanboys, ada selain fanboys ya. Nah, di dalam fanboys itu N-nya itu adalah nor. Oke, jadi nor itu conjunction ya, teman-teman. Nah, tapi karena dia fanboys, dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ketika nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, kita loncat ke bab 4, chapter 4, yaitu inversi. Nor ini masuk ke dalam penanda inversi nomor 3, teman-teman, yaitu negative adverb. Jadi kalau nor ini setelahnya ada subjek predikat, itu dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Itu uniknya nor. Intinya dia conjunction seperti itu, ya teman-teman. Walaupun dia jarang sekali keluar dipakai di soal structure TOEFL, tapi ya saya perlu mengasihkan. Takutnya nanti ketika teman-teman menemukan ini di soal seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada no. No itu penjumlah bendanya ya, atau menjelaskan benda. Masih ingat yang menjelaskan benda itu kelas kata apa, teman-teman? Sifat. Ya, that's right, sifat atau adjektif ya. Dan no ini masuk ke dalam adjektif yang determiner, alias adjektif yang selalu butuh kata benda setelahnya. Nggak bisa tanpa kata benda, nggak bisa, teman-teman. Oke, lanjut yang berikutnya ada not. Nah, not ini yang kita pelajari tadi. Ini namanya adalah adverb of negation. Caranya bilang tidak atau bukan. Ya. Dan yang terakhir ada non. Non itu adalah kata ganti atau pronoun. Sama kayak nothing, sama kayak nobody atau no one. Ya, teman-teman, bedanya kalau non ini boleh untuk manusia, untuk benda mati juga boleh. Kalau nobody atau no one itu untuk manusia, tak seorang pun artinya. Kalau nothing itu untuk benda mati, artinya tak satu pun tapi untuk benda mati. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum ke contoh soal mengenai adverb, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita ke contoh soal. Seperti biasa, tahap pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah cek sentencing dulu. Cek kalimat kelengkapan kalimat dulu, subjek predikatnya ya. Cari dari depan ke belakang, predikat di situ ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan, teman-teman. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi itu ada predikat lagi yaitu is understood. Nah, subjeknya di paling depan yaitu the mechanism. Nah, itu di setelah mechanism ada conjunction yang menghubungkan mereka yaitu kata by which. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, untuk mengetahui kelas kata apa yang kita butuhkan, kita cek letak titik-titiknya di mana. Ternyata letak titik-titiknya di dalam predikat, teman-teman. Alias berarti titik-titik di situ adalah kata yang menjelaskan kata kerja. Nah, kata kerja itu cuma bisa dijelaskan dengan dua.
yaitu yang pertama linking kok linking verb, auxiliary ya. Auxiliary itu yaitu verb juga. Kalau nggak gitu keterangan atau adverb. Nah, di ABCD nggak ada auxiliary, adanya adverb. Dan cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu ABCD yang adverb yang mana? Not. Ya, that's right. Yang not ya, teman-teman, atau yang C. That's right. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan-ingatan itu tidak dipahami secara jelas. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata are, linking verb. Subjeknya adalah amobas. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda conjunction ataupun subjek lagi ataupun predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap. Nah, berarti titik-titik di situ masalahnya bukan di sentencing. Nah, linking verb itu selalu berdiri sendiri, teman-teman. Berarti ini titik-titik ini menjelaskan kata setelah titik-titik yaitu adjective small. Oke, kata sifat. Yang menjelaskan kata sifat itu cuma satu, yaitu kata keterangan. Saya ulangi lagi, yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma kata keterangan, teman-teman. Berarti cari A, B, C, D yang dia hanya berupa kata keterangan saja. Kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang tahu? A. Ya, that's right. Jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Itu satu keluarga dengan very, extremely, rather, more. Nah, itu namanya adverb of degree. Oke, berarti jawabannya alpha. Nanti kalau diartikan, amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop. Kalau yang Bravo and fanboys menghubungkan dua yang sama, sebelumnya predikat, setelahnya nggak ada predikat, nggak bisa Bravo. Yang Charlie so far itu sudah kata sifat, teman-teman. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata sifat, ya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta as far as, nah ini sudah lengkap. Ini perbandingan, teman-teman. Nah, perbandingan, entah itu more than, entah itu as far as, itu bisa berfungsi sebagai preposisi atau conjunction. Nah, tapi di situ nggak bisa kita masukkan preposisi. Kenapa? Karena tidak ada kata benda sampai preposisi lagi. Ya, berarti ini bukan preposisi. Ini juga bukan conjunction. Maksudnya kita juga nggak butuh conjunction karena setelah titik-titik nggak ada subjek predikat lagi. Ya, berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alpha tadi. Oke. Lanjut lagi ke nomor 3. Bro, mau nanya, Bro? Silahkan. Yang nomor 2 itu kan to be seen ya, B ya. Itu mungkin bisa dijelaskan, Bro, perbedaan antara be, been, dan being itu di mana, Bro? Oke, jadi perbedaannya be, been, sama being ya, teman-teman. Be, been, sama being. Nah, sebenarnya dari bentuknya sudah kelihatan sih. Jadi be itu adalah verb 1 dari auxiliary to be, teman-teman. Ya. Kemudian kalau been itu verb 3-nya. Oke. Sorry. Kemudian kalau being itu verb ing-nya. Nah, sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang tahu kenapa di situ kok pakai be, bukan been, bukan being. Ada yang tahu? Atau kita cek kata sebelumnya, teman-teman. Jadi untuk tahu kata itu benar atau tidak, kita harus cek kata sebelumnya, gandengannya, ya. Nah, sebelumnya be itu ada kata to, teman-teman. Masih ingat to itu kalau diikuti verb, dia adalah verb 1, makanya pakainya be. Dan to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, seperti itu. Nah, terus bedanya dengan been, be, being gimana? Atau pemakaiannya gimana? Jadi ya sama, be karena dia verb 1 ya sama dengan verb yang lain. Pemakaiannya verb 1 itu umumnya dipakai seperti apa? Misalnya verb 1 itu dipakai untuk kalimat perintah misalnya. Be patient. Bersabarlah contohnya. Ya, teman-teman. Kemudian selain verb, misalkan kalau been itu biasanya sebelumnya ada auxiliary lain yaitu have. Ya, karena have setelahnya harus verb 3, kalau dimasukkan to be ya harus been. To be-nya harus dibentuk jadi verb 3. Kemudian being, nah verb ing. Nah, karena verb ing itu fungsinya banyak, teman-teman. 1, dia bisa menjadi kata benda. Jadi jadi subjek bisa. Misalnya being with you, misalnya ya.
is the best part of my life. Misalkan sedikit berpuisi ya teman-teman, sorry. Is the best part of my life. Nah, di situ being-nya sebagai kata benda namanya gerund. Nah, being juga bisa jadi setelah preposisi. Misalnya, setelah bersamamu, misalnya, ya berarti after being with you. Nah, seperti itu. Contohnya ya, ini hanya beberapa kegunaan saja. Gini nggak berarti maksudnya pertanyaannya? Iya, iya, iya. Oke, dapat ya berarti. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3 ya. Ke contoh terakhir, nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu. Nah, di situ ada verb 2 yaitu show. Dia verb 2 karena dia punya objek. Oke, subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction yaitu that. Subjeknya adalah her parents. Predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu child. Ya, a child. Nah, ini nggak jelas kata benda fungsinya sebagai apa. Kalau dibilang subjek, nanti subjeknya double. Kalau dibilang objek, nah itu sebelumnya berarti kita harus carikan sesuatu yang punya objek. Nah, yang punya objek itu dua, antara verb sama preposisi. Tapi nggak mungkin verb muncul paling depan, nanti jadi gerund, jadi noun lagi. Double subjeknya. Ya, berarti kita hanya bisa memasukkan preposisi di situ supaya kata bendanya berubah menjadi keterangan. Ya, teman-teman. Nah, cari A, B, C, D yang dia adalah preposisi saja. Kira-kira yang mana jawabannya? D. Ya, that's right. The answer is delta, ya. As di situ artinya sebagai. Nah, as itu bisa conjunction, bisa preposition, teman-teman. Tapi di situ nggak mungkin conjunction karena sebelum koma itu nggak ada predikatnya. Ya, berarti nanti kita butuh predikat lagi. As di sini preposisi, artinya sebagai. Berarti jawabannya delta nanti kalau diartikan sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney menunjukkan bakat artistik dan intelek yang tinggi yang orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Oke, kalau yang alfa, nah predikat tidak pernah muncul di paling depan di soal structure TOEFL, teman-teman. Jadi kalau ada titik-titik di paling depan, terus di pilihan ganda itu ada pilihan dimulai dengan predikat, jangan dipilih. Ya sudah pasti salah. Karena predikat nggak pernah muncul di paling depan di soal structure TOEFL. Kemudian yang Bravo itu ada subjek, predikat, ada conjunction, tapi kebalik, teman-teman. Kenapa kebalik? Karena setelahnya conjunction nanti ada subjek a child tapi nggak ada predikat. Langsung koma diikuti subjek predikat lagi. Jadi itu harusnya conjunction subjek predikat tapi subjek predikat conjunction. Nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh di atas, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada seperti biasa kita latihan, dicoba dulu sepemahaman teman-teman dulu supaya membentuk pemahaman ya teman-teman. Waktunya seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim di chat jawaban teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban oke alfa semua ya. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are attempting. Itu predikatnya, subjeknya adalah designers. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, berarti di sini kalimatnya sudah lengkap, sentencing nggak ada masalah. Ya, nah itu kalau teman-teman cek di setelah titik-titik itu ada kata benda offices.
Nah, ini nggak bisa kita biarkan nggak bisa kita biarkan menjadi kata benda. Kenapa? Kalau kita biarkan jadi kata benda nanti nggak jelas fungsinya sebagai apa. Karena sudah ada subjek di situ. Oke, berarti harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Kita masukkan preposisi di titik-titik di situ, teman-teman. Dan di pilihan ganda itu preposisi cuma satu, yaitu yang Charlie. Jawabannya adalah Charlie, ya teman-teman. Kalau kita masukkan yang alpha itu conjunction. Kalau kita masukkan conjunction nanti kita butuh subjek predikat lagi. Ya, alpha nggak bisa, bravo apalagi. Conjunction fanboys itu tidak bisa muncul di paling depan kalimat. Jadi kalau ada titik-titik di paling depan ada juga pilihan ganda itu fanboys, jangan dipilih ya teman-teman. Tapi hati-hati dengan for, karena for itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi. Ya, kalau for artinya karena itu conjunction, tapi tetap dia nggak bisa muncul di paling awal kalimat seperti itu, karena dia fanboys. Oke. Kalau yang Charlie, with itu preposisi, kemungkinan dia jawabannya. Kalau yang delta, once itu keterangan. Keterangan itu tidak merubah kata benda menjadi kelas kata yang lain, teman-teman. Oke, jadi nanti officers-nya tetap jadi kata benda, gak jelas ini fungsinya sebagai apa. Seperti itu. Nah, berarti fix jawabannya yang Charlie. With modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin bermesin dalamnya ya, maksudnya ada TV, ada kulkas, beda zaman dahulu kayak gitu. Para desainer ruangan itu sedang berupaya untuk menyesuaikan mereka, maksudnya mereka di sini kantor-kantor tadi, menyesuaikan kantor-kantor itu dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran. Severe itu artinya parah ya, teman-teman. Maksudnya parah di sini banyak ukiran karena bangunan-bangunan zaman dulu banyak sekali ukiran-ukirannya. Nah, kalau dimasuki TV, mesin cuci, kulkas dan sebagainya itu nggak bisa pas pojokan gitu, nggak bisa nanti. Kalau warmer itu artinya di situ lebih hangat atau lebih santai, maksudnya lebih polos seperti itu. Oke. Nah, itu tadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut lagi ya ke nomor 5, dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Mari kita cek bersama teman-teman jawabannya ya, sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa dan delta. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat can be cultivated, subjeknya adalah daily list. Kemudian tidak ada subjek predikat lagi, berarti subjeknya sudah lengkap ya. Maksudnya sentencingnya sudah lengkap. Nah, di situ sebelum koma ada kata benda lagi yaitu hardiness. Kalau ada kata yang akhirannya ness itu ya, contohnya happiness, hardiness, apalagi darkness, itu kata benda, teman-teman. Artinya ke bla bla blaan. Misalkan kalau happiness itu kebahagiaan. Kalau hardiness berarti kemampuan untuk bertahan hidup yang baik, seperti itu. Nah, itu nggak bisa kita biarkan jadi kata benda karena nanti nggak jelas fungsinya sebagai apa. Kita rubah menjadi keterangan, caranya kita tambahkan preposisi di titik-titik di situ. Nah, di ABCD yang ada preposisi cuma 2, antara bravo atau delta. Oke, nah tapi gini teman-teman, kalau kita masukkan yang bravo, since itu artinya sejak, dia harus diikuti kata benda waktu. Kata benda waktu itu contohnya tahun, contohnya tanggal, contohnya hari, contohnya kejadian sejarah, contohnya sejak Perang Dunia I misalnya, atau sejak tahun 1945 misalnya. Nah itu, tapi hardiness itu bukan kata benda waktu, nanti kalau diartikan nggak enak teman-teman. Ya, nah since di situ artinya berarti karena, bukan sejak. Nah kalau since yang artinya karena, kelas katanya bukan preposisi tapi conjunction atau kata hubung. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Ya, bravo nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang delta. Itu ada preposisi because of. Masih ingat because dan because of itu beda kelas katanya, teman-teman. Kalau because itu conjunction, kalau because of preposition.
Jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau diartikan karena tingkat atau karena kemampuan bertahan hidup yang baik, daily list bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Silakan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik ya. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dicek di grup. Sorry, dikirim di chat maksud saya ya, teman-teman. Silahkan. Oke, ada 2 jawaban. Ada jawaban delta ya. Mari kita cek. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah predikatnya di bawah itu, yaitu develop, teman-teman. Subjeknya adalah the technology. Oke, kemudian di depan itu setelah titik-titik itu bukan conjunction ya teman-teman, karena kalau itu kita anggap conjunction, nggak ada jawaban nanti. Kita butuh subjek predikat. Itu adalah kata ganti, artinya itu. Sama kayak adjektif itu juga, tapi bedanya kalau dia adjektif dia selalu butuh noun setelahnya baru diikuti preposisi. Oke, dia itu pronoun. Nah, pronoun di sini nggak bisa jadi pronoun, kita harus rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini. Dan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, teman-teman. Yang mana? Yaitu yang delta. Jawabannya adalah delta ya. Kalau yang alfa sama bravo itu kata sifat. Artinya sama-sama unlike juga, artinya berbeda. Atau tidak sama, seperti itu. Kalau not likely juga sama, artinya tidak sama atau tidak seperti. Tapi dia kelas katanya keterangan. Keterangan itu tidak bisa merubah kata ganti atau kata benda menjadi keterangan. Ya teman-teman. Yang bisa adalah preposisi, yaitu yang delta itu. Berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan tidak seperti itu, maksudnya itu di sini adalah teknologi ya. Jadi tidak seperti teknologi pada pembangunan menggunakan besi, teknologi untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan beton pendukung atau beton pendukung berkembang agak lebih cepat atau dengan agak cepat seperti itu. Oke, lanjut nomor 7, silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya, teman-teman, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Silahkan. Oke, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cocokkan bersama. Cari predikat dulu di soal di situ ada verb SES yaitu kill, subjeknya adalah copper sulfate. Ya, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi, artinya sentencing sudah lengkap. Nah, itu setelahnya kills ada 2 objek, teman-teman. Ada 2 kata benda yaitu algae dan harming fish. Nah, ini harus kita rubah objek kedua menjadi keterangan. Caranya gimana? Sama, kita masukkan preposisi di titik-titik ya. Nah, sayangnya di titik-titik itu ada 2 preposisi, teman-teman. Yaitu yang Charlie sama yang Delta. Kalau menemui seperti ini, teman-teman mau nggak mau harus artikan satu-satu gitu. Kalau kita masukkan yang Charlie di situ, copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup kayak gitu ya, membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air yang lain. Kalau yang delta, copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata yang lain, invertebrata air yang lain. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang delta ya, yang lebih enak kalau diartikan. Berarti secara konteks itu pakainya yang delta. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi teman-teman.
Di nomor 8, waktunya 30 detik, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada kata spurt, artinya mendukung, sama kayak support ya, teman-teman, atau help. Subjeknya adalah the development. Kemudian hati-hati dengan kata with which di situ, itu bukan conjunction ya, teman-teman. Memang mirip wujudnya, tapi kalau setelahnya nggak ada subjek predikat, berarti itu bukan conjunction. Oke, artinya kalimat ini sudah lengkap. Untuk yang kata-kata mirip conjunction nanti kita akan belajar di hari ke-10, teman-teman. Nanti kita akan kenapa sih kok conjunction itu ternyata bisa setelahnya bukan diikuti subjek predikat. Nah, babnya namanya adalah reduction atau pemendekan conjunction subjek predikat seperti itu. Nah, di situ sebelum titik-titik ada kata for, yang mana for itu preposisi. Dia butuh apa namanya? Kata benda setelahnya. Cari kata benda di pilihan ganda untuk dirubah jadi keterangan ya. Yang alpha di situ ada more accurate. Nah, sampai kata then itu preposisi lagi ya. Itu tidak ada kata bendanya, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada more accurate sundials. Nah, kata bendanya adalah di sundials-nya, teman-teman. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang cari ada sundials, kata benda. Nah, tapi setelahnya ada kata keterangan. Keterangan itu keterangan cara ya di sini, teman-teman. Keterangan cara itu nggak bisa menjelaskan kata benda. Keterangan cara itu menjelaskan kata kerja. Contohnya berlari dengan cepat, belajar dengan giat, apalagi berenang dengan hati-hati misalnya. Nah, itu dengan hati-hati, dengan cepat, dan itu keterangan menjelaskan kata kerja sebelumnya. Berenang, menjelaskan belajar, menjelaskan berjalan. Seperti itu ya. Nah, sundials itu kata benda, nggak bisa ya. Yang cari secara grammar sudah nggak nyambung, teman-teman. Kalau yang delta di situ sama kayak yang alpha, kalau kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu preposisi lagi, itu belum ada kata bendanya. Nah, ini nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang bravo. Jadi for more accurate sundials itu nanti kalau diartikan perkembangan dari mesin-mesin penunjuk waktu mendukung penelitian atau pencarian atas sundial yang lebih akurat, yang dengan itu meregulasi mesin-mesin penunjuk waktu tadi atau menjadi apa ya, menjadi dasar membuat mesin-mesin atau jam gitu aja ya, teman-teman. Nah, untuk sundial sendiri itu adalah jam di masa lalu, jadi masih menggunakan bayangan matahari. Kalau di Egypt, di Mesir, itu kalau nggak salah ada bangunan namanya ini, obelisk. Nggak tahu di Mesir atau di mana, saya ingat saya di Mesir, teman-teman. Nah, obelisk itu dulu untuk tujuannya adalah untuk menunjukkan waktu. Jadi itu jam berapa, seperti itu. Nah, terus karena orang-orang itu mengira masa mau lihat jam aja harus ke situ, kejauhan gitu. Akhirnya mereka menciptakan obelisk kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, cuman ya itu karena tiap orang nanti jadi beda-beda karena bayangannya beda-beda seperti itu. Kadang juga ketutupan juga bayangan apa. Nah, akhirnya diciptakanlah jam tangan seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Intinya jawabannya bravo karena butuh kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Ya. Lanjut ke nomor 9, dicoba lagi. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada dua jawaban. Ada bravo ya, ada jawaban bravo. Baik, mari kita
cek bersama, teman-teman. Tadi predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata was, subjeknya adalah Manchester, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya. Nah, berarti di situ sentencing sudah lengkap, masalahnya di phrasing. Nah, di situ setelah titik-titik itu ada kata one time, itu kata benda. Ini harus kita rubah menjadi keterangan, caranya tambahkan preposisi di sini. Nah, tapi sayangnya ABCD semuanya preposisi ya, teman-teman. Berarti kita harus cari preposisi gandengannya. Nah, kalau ini, kalau waktu itu gandengannya, teman-teman. Nah, jadi time itu gandengannya adalah at. Kata benda time itu gandengannya adalah at, teman-teman. Oke, diingat-ingat ya, time itu gandengannya at. Nah, selain at itu ada in. In itu setelahnya diikuti tahun, abad, atau bulan. Atau century. Century itu abad, sorry. Intinya bulan ke atas. Jadi bulan, tahun, dan seterusnya itu dekade itu pakainya in. Nah, tapi kalau bulan ke bawah, misalnya tanggal atau apa namanya, tanggal atau hari atau minggu itu pakainya on. Oke. Dan kalau jam itu pakainya at. Waktu itu termasuk ke apa ya? Pokoknya sama, time itu memang gandengannya sudah at, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang bravo ya. At one time, Manchester was the home of the most productive cotton mills in the world. Nah, kadang yang paling sulit seperti ini, kita ditanyai mengenai gandengan. Contohnya listen, itu preposisinya apa? Preposisinya adalah to. Wait, itu preposisinya apa? Wait for. Atau wait to juga bisa, nanti diikuti verb 1 kalau to. Oke, kalau for diikuti orangnya yang ditunggu siapa atau yang ditunggu apa, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan gandengan. Preposisi itu ada gandengannya sendiri-sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kalau waktu pakainya at ya. Lanjut lagi ke nomor 10. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek Charlie atau Delta. Di situ predikatnya adalah absorb. Kemudian subjeknya adalah all living organisms. Kata bendanya di organismenya itu ya, organismnya teman-teman. Nah, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, tapi di situ di setelahnya absorb ada dua objek. Jadi ada carbon 14 atau radiokarbon ya, sama their existence. Nah, ini double objeknya. Nah, biar nggak double, kita rubah objek yang kedua menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, sayangnya ABCD itu juga sama, semuanya preposisi, teman-teman. Nah, kalau bukan waktu, bukan tempat, ya sudah. Kita pakai artikan, teman-teman. Tekniknya adalah mengartikan, ya. Kalau yang alfa dimasukkan di titik-titik artinya semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon keluar keberadaan mereka atau hidup mereka. Nggak enak ya teman-teman, masa menyerap keluar. Kalau yang bravo, seluruh makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon mengenai atau tentang hidup mereka. Nggak enak juga ya teman-teman. Masa radiokarbon tentang hidup mereka, nggak nyambung. Kalau yang Charlie around itu di sekeliling atau di sekitar. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka. Oke. Kalau yang Delta, seluruh makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka atau di seluruh hidup mereka atau di apa ya? Ya sepanjang teman-teman artinya. Jadi dari awal lahir sampai akhir. Nah, yang paling enak kalau diartikan sebenarnya kita hubungkan dengan kata constantly di soal. Constantly itu artinya terus-menerus. Berarti maksudnya dari awal sampai akhir ya. Berarti jawaban yang paling tepat di titik-titik di situ adalah kata throughout. Artinya ya tadi sepanjang. Jadi sepanjang hidup mereka. Jadi jawabannya yang delta. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kurang lebih kasus soal yang menanyakan adverb dan preposition. Sebelum saya tutup, mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup, atau nanti ketika teman-teman latihan butuh pembahasan apapun bisa japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Thank you so much for having me today. See you next time. Selesai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you. All right. See you next time.